Cuy. Selamat pagi buat semuanya. Dan ini tuh masih subuh, masih sangat pagi, sepi banget, sunyi dan bisa dihitung pakai jari. Hanya satu dua kendaraan yang lewat di jalanan. Jadi rencananya pagi ini AA mau jogging, olahraga pagi, mengelilingi Singapura di kawasan perkotaan. Dan ini kenapa pagi-pagi? Karena kita terbiasa di Indonesia olahraga di pagi hari. Jadi masih sepi banget ternyata di sini teman-teman. Tapi walaupun masih pagi dan kendaraan juga masih sangat jarang banget yang lewat, kita harus tetap menaati rambu lalu lintas yang ada di Singapura ini dan dimanapun kita berada, termasuk di negara kita di Indonesia tercinta. Nah, di subuh hari seperti ini untuk rambu lalu lintas ataupun peraturan lalu lintas tetap jalan, tetap aktif kayak lampu merah, lampu penyeberangan untuk jalan kaki seperti ini. Ini semuanya berfungsi dengan baik dan di pagi hari ini juga bersih banget. Saya belum melihat ada petugas kebersihan yang mungkin menyapu jalanan ataupun membersihkan tempat-tempat umum. Belum nampak dan juga belum terlihat sama sekali. Tapi keadaan jalanan sebersih ini dan seindah ini di pagi hari ini, udaranya pun di sini relatif lebih seger. Walaupun di Singapura ini kanan kiri beton, bangunan tinggi, gedung, tapi udara di pagi hari di Singapura justru seger dan juga lebih bersih. Nah, ini AA melewati salah satu taman yang ada di kawasan wilayah sini dan ini banyak banget taman-taman di Singapura yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang ingin berolahraga. Nah, ini ada memorial atau tugu peringatan bagi mangsa awam pemerintahan Jepun. Mungkin ini salah satu tugu peringatan pada saat pemerintahan Jepang mungkin atau bukan pada saat pengalihan kekuasaan zaman dulu ya teman-teman. Dan aku melewati memorial ini di pagi hari. Nah, kita akan menuju ke kawasan pusat perkantoran di Singapura dan nemu ada yang lagi jalan lari teman-teman jogging pagi. Dan ini keren banget sih kalau di Singapura ini kita kalau lagi jalan kaki ataupun jogging di pagi hari ini enak aja bawaannya karena memang tempat untuk larinya tuh tersedia dan di berbagai sudut. Nah, ini untuk halte di Singapura juga tertib seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau naik bis di Singapura, dipastikan naik dan turun di halte yang memang sudah tersedia seperti ini. Mungkin kebanyakan wisatawan ataupun turis atau kebanyakan orang pada umumnya ketika berkunjung ke Singapura, mereka jarang banget untuk jalan-jalan seperti ini di trotoar, di pedestrian yang memang sudah disediakan oleh pemerintah Singapura. Lebih banyak para wisatawan itu menggunakan MRT, jadi berada di bawah tanah MRT-nya dan bisa pergi kemana-mana menggunakan MRT dan mungkin nggak terlalu kepanasan ya teman-teman. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih penasaran untuk mengeksplor bagian atas ya teman-teman. Kalau kita naik MRT, kemanapun kita pergi, ya pemandangannya ya MRT, gerbong, stasiun, dan juga tempat-tempat umum yang memang
terhubung dengan MRT. Tapi kalau kita berjalan seperti ini, kita jogging pagi, setelah jogging kita juga menikmati perkotaan dengan jalan kaki di atasnya, maka kita akan menikmati, suasana kota dan melihat hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah kita lihat ataupun belum pernah kita alami. Dan kita juga bisa belajar banyak tentang hal dari ya semacam ini, ketertiban berlalu lintas, bagaimana kita berjarak satu kendaraan dengan kendaraan yang lain, bagaimana etika kita dalam bersepeda, etika kita menaiki fasilitas umum, ataupun kita berjalan kaki seperti ini pun di Singapura itu sudah ada peraturannya teman-teman. Jadi benar-benar semuanya itu sesuai dengan koridor. Kalau di Singapura ini sekalinya, naik bus itu pada saat mau ke Johor di Malaysia menuju ke imigrasi. Nah, kalau untuk naik bus seperti ini melalui halte, ini sepertinya saya juga belum pernah dan nanti mungkin akan dicobain suatu saat. Nah, ini untuk halte-halte yang ada di Singapura, bentukannya seperti ini. Bersih ya teman-teman dan juga, teratur, nggak ada coretan-coretan dan bersih banget. Pokoknya semua orang-orang yang ada di Singapura ini menaati peraturan pemerintahnya dengan tertib dan baik. Konsep trotoar atau pedestrian untuk pejalan kaki di Singapura ini, mayoritas jadi, sisi jalan raya, lalu ada tanaman-tanaman atau taman-taman kecil, lalu, trotoar atau pedestrian. Jadi ini, menjadi keamanan tersendiri untuk para pejalan kaki supaya tidak langsung, berada di pinggir jalanan yang padat dengan lalu lintas dan ini sangat membahayakan untuk para pejalan kaki. Dan di Singapura ini konsen banget dan sangat, didukung fasilitas untuk jalan kaki dengan berbagai kenyamanannya dan juga keamanannya, sehingga banyak dari warga Singapura itu lebih memilih untuk jalan kaki ataupun naik public transport karena memang transportasi publik di Singapura ini benar-benar sangat maju dan baik sehingga banyak orang untuk memilih menggunakan transportasi publik ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. Dan mengingat, pajak di Singapura ini waduh lumayan sangat besar sekali, jadi membuat warganya enggan untuk memiliki kendaraan pribadi dan memilih untuk menggunakan transportasi publik yang sudah disediakan oleh pemerintah Singapura. Salah satu yang menarik juga mengenai jembatan penyeberangan seperti ini. Jadi berhubung di sini segalanya serba satset dan serba cepat, jadi sekelas penyeberangan orang atau JPO, jembatan penyeberangan orang, ini menggunakan fasilitas eskalator seperti ini. Dan eskalator di Singapura merupakan salah satu eskalator yang tercepat juga. Dari satu sisi jalan menuju ke jalan yang seberang, ini semuanya terhubung dari satu gedung ke gedung yang lain. Kalau konsepnya adalah JPO atau jembatan penyeberangan orang, seperti ini. Jadi ada yang underpass, ada juga yang JPO di atas. Kalau JPO di atas seperti ini di Singapura biasanya langsung terhubung dari satu gedung ke gedung yang lainnya. Jadi yang di bawah jarang banget orang nyebrang di lampu merah ataupun nyebrang sembarangan di Singapura. Waduh itu bahaya banget. Selain bahaya, ada denda yang menanti. Karena di banyak tempat di Singapura, terutamanya di kawasan-kawasan yang padat lalu lintas seperti lampu merah, fasilitas-fasilitas umum. Nah, itu tersorot oleh kamera CCTV yang banyak banget tersebar dimanapun di tempat di Singapura. Jadi teman-teman yang memang ada di Singapura atau lagi main atau mau keliling-keliling Singapura harus banget taat peraturan yang ada di sini, terutamanya peraturan lalu lintas ya teman-teman.
entah kita lagi jalan kaki Sebelum kita ataupun cek. kita lagi menggunakan fasilitas umum. Karena memang di Singapura ini seketat itu. Nah, kayak contoh di tempat lampu merah ini, AA nyebrang, ini kita nyebrang di tempat penyeberangan orang dan kita menunggu lampu warna hijau untuk bisa menyeberang seperti ini. Jadi jangan sampai berani-berani teman-teman nyebrang di lampu merah dalam kondisi lalu lintas lagi lancar. Nah, ini banyak sekali anak-anak yang sedang menunggu untuk nyebrang. Jarang banget di Singapura ini melihat kemacetan yang panjang sampai bermenit-menit atau mungkin bahkan berjam-jam. Itu sangat jarang banget dan hampir tidak ada. Ya seperti ini Iya. kondisi jalanan di Singapura lancar dan memang karena peraturan pemerintahnya membatasi kendaraan pribadi. Lampunya bagus nih, tinggi. Banyak hal yang bisa AA pelajari dari negara Singapura mengenai ketertiban berlalu lintas, bagaimana etika pejalan kaki, dan juga kebersihan, ketertiban yang memang konsen banget buat di negara Singapura. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri untuk Singapura untuk dikunjungi oleh wisatawan dan turis dari seluruh dunia untuk bisa datang ke Singapura. Jadi hal-hal yang kecil remeh-temeh yang dianggap sepele itu adalah sebenarnya hal-hal yang harus dikonsen kayak kebersihan, ketertiban, keamanan dan juga Aduh, makasih nih Mas. peraturan lalu lintas yang tentunya ditaati oleh seluruh aspek masyarakat baik itu pengguna kendaraan maupun pejalan kaki. Terima kasih buat semuanya.